Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin dimuliakan, sudah menjadi ketentuan Allah, orang yang punya derajat di dunia dan akhirat itu adalah orang-orang yang memikirkan umat. Kalau dia ini memikirkan umat, urusan dunia, maka dia akan punya derajat dunia. Lihat itu orang-orang dunia itu, orang-orang tokoh-tokoh dunia. Itu apa? Orang-orang yang memikirkan dunianya umat, yang memikirkan negaranya umat, namanya Pak Lurah, Pak Camat, Presiden, Gubernur, ya. Yang memikirkan kesehatannya umat, Pak Dokter, Tobib, dukun. Nah, dia punya derajat dunia. Yang memikirkan ekonominya umat, itu orang-orang kaya itu. Coba kalau orang itu pikirannya cuma bagaimana perut saya penuh, dia nggak akan punya derajat. Jadi ketika dia ini memikirkan bagaimana orang seluruh Indonesia makan semua, maka dia jadi orang paling kaya. Betul nggak? Dunia begitu, agama juga begitu. Orang-orang yang memikirkan agamanya umat, dialah orang yang punya derajat agama. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, para ulama-ulama. Orang yang memikirkan akhiratnya umat, orang yang memikirkan agamanya umat. Orang yang paling memikirkan umat di dunia adalah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau dikasih gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau memikirkan seluruh umat, seluruh alam. Maka di dunia dialah orang yang paling mulia. Fil alamina innaka hamidum majid. Seluruh alam. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, setiap nabi sudah menggunakan doa-doa besarnya di dunia. Nabi Nuh telah menggunakan doa besarnya di dunia. Nabi Musa begitu juga, Nabi Hud begitu juga. Tetapi aku simpen doa besarku untuk memberikan syafaat kepada umat di akhirat. Maka di akhirat pun beliau ini orang yang paling mulia di akhirat. Ketika seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh malaikat, mereka ketakutan, mereka mengatakan nafsi, nafsi. Hari ini saya hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Tapi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, analaha, analaha, ini bagianku, bagianku. Maka terjadilah asy-syafa'ah al-kubra, syafaat terbesar. Jadi di akhirat itu siapa yang paling mulia? Rasulullah. Apa kemuliaannya? Memberikan syafaat kepada umat. Maka kita ini juga begitu. Sejauh mana kita ini ada memikirkan umat, yaitu derajat kita. Kalau orang itu
yang dipikirkan dirinya sendiri, itu nanti derajatnya kecil. Siapa yang paling punya derajat di rumah kita? Ayah. Karena apa? Dia yang paling memikirkan seluruh keluarga, memikirkan ibunya, memikirkan anaknya, memikirkan rumahnya, memikirkan duitnya, memikirkan berasnya. Kalau anak sakit, yang paling sedih pertama ayahnya. Adiknya, kakaknya main-main aja. Ya ayahnya itu sudah mengkerut, gimana ini cari obat ini. Sholatnya yang biasanya tidak khusyuk jadi khusyuk sekali. Allahumma, Allahumma, ada apa sih? Anaknya sakit. Tetapi kakaknya tidur aja. Adiknya sakit malah tinggal main-main. Maka yang paling punya derajat di rumah itu ayahnya. Ya sudah, begitulah sunnatullah. Siapa yang mikir orang itu nanti jadi punya derajat. Siapa yang nggak mau mikir orang nggak akan punya derajat. Insya Allah. Mau kita mikir umat, insya Allah. Diulang. Ini sanlat ini, santri telat. Taqabbalallah, jazakumullah. Kamu bayan ini, dengar bayan ini kok dengan memikirkan umat, nanti rasanya berbeda dengan bayan nggak mikirkan umat. Kamu ngaji apa saja dengan memikirkan umat, dan kamu ngaji bukan memikirkan umat, nanti kan lain. Orang yang ngaji dengan memikirkan umat, nanti Allah akan kasih kefahaman lebih cepat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang kalau orang itu menolong saudaranya. Ya, kamu mikir umat ini penting, masuk kunci kesuksesan supaya kita ditolong oleh Allah itu mikir umat di antaranya. Umat itu siapa? Ya seluruh manusia ini, termasuk
dirinya sendiri, kamu ini juga umat juga, maka kamu harus pikirkan juga. Keluarga kamu juga umat juga, anak cucu kamu juga umat juga, maka mikir umat itu berarti mikir semuanya. Insyaallah malaikat. Lah untuk mikir umat ini bekalnya apa? Bekalnya adalah keyakinan. Bekalnya bukan uang, bekalnya bukan senjata, bukan tentara. Bekalnya apa? Keyakinan yang benar. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam akan diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan umat di Mesir, maka dikasih bekal keyakinan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku. Yang mengajar Nabi Musa ini siapa? Langsung Allah. Kalau yang mengajar saya ingin kamu paham, ini belum tentu kau paham. Tapi kalau yang mengajar Allah pasti paham. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka ketika Nabi Musa diajari langsung oleh Allah pasti paham 100%. Kalau boleh 1.000.000% juga boleh. 100%. Jangan sampai ada orang mengatakan Nabi Musa tidak paham, loh, itu dosa besar. Dosa besar. Nah, yang ngajari Nabi Musa ini langsung Allah SWT. Ini sering orang keliru ini dalam bayan ini. Ya Imron, Pakistan ini biasanya gayanya orang Pakistan ini. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Yakin kepada Allah. Kemudian hubungan kepada Allah dengan sholat. Inilah bekal pertama yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. InsyaAllah. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini dikit-dikit aja supaya kita ini mancap. Nah, kepahaman dasar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
ingin menunjukkan kepada Nabi Musa bagaimana barokahnya taat kepada perintah Allah. Setelah yakin kepada Allah, dikasih pengalaman bagaimana barokahnya taat, manfaatnya taat, keajaiban taat. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, apa yang kamu pegang di tangan kananmu itu, hai Musa, ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk bersandaran waktu berjalan, mencari daun-daun untuk kambingku dan macam-macam keperluan. Ditanya, apa yang di tangan kanan kamu? Mestinya jawabnya itu pendek aja, tongkat, cukup. Tapi dijawab panjang. Karena apa? Saking senengnya Nabi Musa berdialog dengan Allah, matur neng Gusti Allah. Saking senengnya Nabi Musa itu orang yang suka ngomong aja, tapi kepada Allah, bukan kepada kamu. Maka ditanya dikit tuh jawabnya panjang. Maka ada satu ulama itu mimpi dalam satu majelis. Di situ ada Rasulullah SAW, ada Nabi Isa, terus ada Imam Ghazali. Maka Rasulullah itu bertanya kepada Nabi Isa, umat kamu ada yang seperti Ghazali ini? Dilihat sama Nabi Isa, oh enggak ada ya Rasulullah, enggak ada. Ini hebat betul orang ini, enggak ada. Kamu tanya. Maka Nabi Isa bertanya, siapa nama kamu? Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, katanya. Jawabnya kok panjang sekali. Ya kayak Nabi Musa dulu, karena senang saya engkau tanya itu ya Rasulullah, saya senang saya jawab panjang. Oh betul, enggak ada umat saya kayak kamu, enggak ada. Pinter kamu, betul-betul. Maka namanya Hujjatul Islam. Gitu ya. Dimulaikan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, buang tongkatmu itu. Tiba-tiba jadi ular besar. Maka Nabi Musa takut, lari. Kenapa lari? Karena Nabi Musa itu punya yakin bahwa ular ini yang menggerakkan Allah, maka beliau takut. Kamu takut, saya takut, Nabi Musa takut, tapi takutnya beda-beda. Kalau kita takut kepada ular, karena apa? Karena ular. Tapi kalau Nabi Musa takut pada ular, karena itu yang menggerakkan Allah loh itu. Saya takut yang menggerakkan Allah. Buktinya, ketika Allah berfirman, tangkap itu ular, langsung ditangkap oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa takut sama ular, ya enggak berani tuh ya Allah. Enggak gitu mestinya. Ya enggak ya. Ketika Allah berfirman, tangkap, langsung tangkap. Jadi tongkat lagi. Di Nabi Musa itu tidak takut sama ular. Kamu harus perhatikan betul. Takut kepada Allah yang menggerakkan ular. Karena ular ini yang menggerakkan Allah. Beliau sudah yakin, karena innani anallah, sudah yakin betul ularnya yang menggerakkan Allah. Maka beliau ini takut karena melihat tuh ular itu digerakkan oleh Allah. Maka beliau takut. Dan begitulah adabnya para nabi. Kalau di depan Allah, kalau menghadap Allah, itu memperlihatkan lemahnya. Kalau menghadap Allah memperlihatkan lemahnya. Seperti ruku, sujud, memperlihatkan hinanya kalau di depan Allah. Tetapi kalau menghadapi makhluk, tampakkan kuatnya. Teman-temannya sudah ketakutan semua. Nabi Musa, kalah, jangan takut.
Innamanya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Kalau nah, kalau menghadapi santri begitu. Jangan takut, Allah bersamaku, kata Nabi Musa. Tapi kalau sudah menghadap pada Allah, lari, menampakkan lemahnya. Itulah adabnya orang menghamba kepada Allah. Insyaallah mulai kan? Ini pemahaman ini penting ini. Jangan sampai kita ini tidak punya adab kepada Nabi Musa. Nanti dosa besar itu. Karena sering orang bayan itu, Nabi Musa itu masih takut sama ular. Karena belum dakwah katanya. Naudzubillah, kamu itu orang kok nggak punya adab kok kelewat batas. Nabi Musa itu waktu itu mendapatkan firman langsung dari Allah. Maknanya imannya itu sudah begitu tinggi sekali. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang pernah punya pengalaman mendapatkan firman langsung dari Allah selain Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj. Selainnya itu nggak pernah ada. Di waktu itu derajatnya Nabi Musa itu sudah nggak karuan tingginya. Nggak mungkin Nabi Musa takut sama ular, itu nggak mungkin, mustahil. Kalau di depan kamu ada harimau, di dekatnya ada tikus, bisakah kamu takut sama tikus? Nggak akan bisa. Pasti kamu konsentrasi pada harimau itu. Dan Nabi Musa itu menghadap Allah. Bagaimana takut sama makhluk? Nggak mungkin, mustahil. Dan disinilah Nabi Musa dikasih praktek oleh Allah barokahnya taat. Kalau orang itu taat, datang keajaiban-keajaiban. Tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Kapan terjadi? Ketika Nabi Musa taat. Nah, Nabi kita ini orang yang taatnya total. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya ini karena perintah Nabi kita itu. Maka perkataan beliau ini ajaib. Pohon pun dipanggil datang. Pohon ke sini, pohon-pohon datang. Itu kalau kita ke Mekah ada masjid namanya Masjid Syajarah. Masjid apa? Masjid pohon. Dan Masjid Syajarah itu dua, kanan jalan, kiri jalan. Ada menaranya, Masjid Syajarah. Ceritanya bagaimana? Itu Nabi itu mau buang hajat di situ, terus nggak ada tutupnya, maka Nabi panggil pohon-pohon, pohon ini, pohon-pohon pada datang untuk nutupi Nabi buang hajat itu. Maka sekarang diabadikan jadi Masjid Syajarah, masjid pohon. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ini ketika taat total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkataannya menjadi keajaiban. Ada orang Quraisy, preman Quraisy, itu ngejek Nabi. Dia tuh gini ngejek Nabi. Maka dilihat oleh Nabi, oh begitu terus ya, begitu terus. Terus langsung nggak bisa berhenti, gini terus sampai mati begitu terus. Nabi diejek. Oh, kalau Nabi nanti sudah keluar itu geni, ngerti itu geni. Apa perkataan Nabi nggak akan ada yang bisa nolak. Wong ini dari Allah. Ulang. Barokahnya taat, judulnya begitu.
Taqabbalallah, jazakumullah. Orang itu kalau taat jadi kuat. Kamu itu lemah, ngantuan, baru dengar bayan sengaja macam mau kencing. Nah, itu kenapa kok jadi nggak kuat itu? Karena kurang taat. Kalau taat kuat. Betul? Kok bisa betul? Nah, ini ada cerita satu rombongan sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka membawa barang-barang itu berat sekali. Maka Nabi itu mengatakan kepada para sahabat, turunkan barangnya. Taruh di sini, di kain sarung ini. Taruh di kain ini semua barang. Tali. Nah, ditali. Setelah ditali, Nabi itu memerintahkan seorang sahabat yang namanya Safinah. Safinah laki-laki. Nah, jadi bukan kalau ada taknya itu jadi perempuan, bukan. Nah, Safinah, Hamzah, Tolhah itu laki-laki semua. Safinah, Tolhah, Hamzah, siapa lagi? Maisarah. Nah, Maisarah itu pembantunya Rasulullah ketika dagang ke Syam, budaknya Siti Khadijah. Maisarah itu laki-laki juga. Kalau di sini kan Maisarah perempuan, nggak tahu bahasa Arab itu. Jadi kalau ada taknya di belakang bukan mesti perempuan. Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, khalifah yang kelima itu, laki-laki perempuan. Nah, kok ada taknya? Ya itu perlu belajar ngaji lagi kamu. Taunya tak-taknis saja. Maka Safinah itu diperintah oleh Nabi, Safinah, angkat tuh barang. Diangkat satu rombongan, barang ini keberatan. Suruh ngangkat satu orang. Tapi Safinah itu tidak ada pikiran, lah apa ya kuat saya ya Rasulullah. Nggak ada pikiran begitu sahabat tuh. Taat aja. Diangkat. Loh kok ringan? Nah, ternyata diangkat ringan. Ayo berangkat, kamu itu kapal, kata Nabi. Nah, maka rombongan itu berjalan, yang ngangkut barangnya satu orang, tapi kuat aja. Barokahnya taat. Orang itu kalau taat jadi kuat. Kalau orang itu ngengkel jadi lemah. Nah, itu kamu hafalkan betul. Kuat jadi, taat jadi kuat. Kalau ngengkel jadi lemah. Nah, ulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Di Nabi Musa dikasih pelajaran 3 tadi. Yakin, sholat, taat jadi ajaib. Kalau taat jadi kuat itu kamu ini ya. Ngengkel jadi lemah. Baru duduk sebentar mau kencing, itu tandanya kurang taat itu. Insyaallah. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal
ilmu. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Hai Musa, aku memilih engkau. Aku memilih engkau. Jadi kalau mau ngaji, mau taklim, itu pertama kali kamu dengar. Wa ana akhtartuka, aku memilih engkau. Jadi kamu itu bisa membaca buku taklim itu karena pilihan Allah. Mau dinasihati oleh Allah. Jangan main-main kamu. Terus setelah itu, fastami' lima yuha. Dengarkan betul-betul. Ada betul-betulnya. Istama'a itu maknanya dengarkan dengan betul-betul. Fastami' lima yuha. Dengarkan yang akan diwahyukan kepada engkau. Hai Musa, aku memilih engkau. Dengarkan apa yang akan diwahyukan. Kemudian Allah mewahyukan macam-macam wahyu kepada Nabi Musa. Ini kata para ulama, Nabi Musa dikasih bekal ilmu. Di dalam memikirkan umat itu, setelah yakin, sholat, taat, maka perlu ilmu. Tapi kalau nggak mau ngaji, mau taklim, ingat, wa ana akhtartuka. Allah telah pilih aku, sehingga aku ditolong oleh Allah untuk ngaji, untuk taklim. Maka dengarkan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah diulang. Sebelum merucut ini harus diulang. Allah, jazakumullah. Kalau para nabi menerima wahyu langsung dari Allah atau dari malaikat Jibril atau dari malaikat yang lain. Kalau umat menerima ilmu dari Rasulullah. Kalau sahabat menerima ilmu dari Rasulullah. Kalau para tabi'in menerima ilmu dari sahabat. Kalau tabi'in menerima ilmu dari tabi'in. Setelah itu turun-temurun umat ini menerima ilmu dari para imam-imam. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Bukhari, khususnya Imam 4. Itulah pengumpul ilmunya para sahabat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka jangan kamu menerima ilmu kecuali melalui para ulama, dari para imam, dari orang-orang sebelumnya, dari sahabat, dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tidak lewat jalur ini diragukan. Itu seperti orang ngaku jadi dokter, tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran, maka keilmuannya diragukan, bisa-bisa nanti orang pusing dikasih obat tikus malah mati. Insyaallah malah kan? Para nabi menerima ilmu langsung dari Allah, para sahabat menerima ilmu dari Rasulullah, orang-orang setelahnya menerima ilmu dari sahabat.
Orang-orang setelahnya sekarang ini menuntut ilmu dari para imam. Maka kalau kamu bertanya pada orang ustadz, kelihatannya pandai ngomong, ustadz, kamu ini ikut imam siapa? Tidak imam-imaman, Imam Samudro. Ini meragukan ustadz. Saya tetap hormati ustadz sebagai orang Islam, tapi kalau dijadikan guru kelihatannya nggak cocok. Karena ustadz ini tidak ada struktur, tidak ada jalur hubungan dengan para imam, sekaligus tidak ada jalur hubungan dengan Rasulullah. Loh, saya baca Quran, baca hadis. Iya, tapi ustadz ini mencolot, melompat, nggak melalui jalan, dan lompatannya terlalu jauh, maka insya Allah kakinya nanti putus setengah jalan. Masa dari sini lo langsung Medina itu, mencolotnya kadoan. Lengko ceklek sih lengko. Harus pakai struktur Ustaz. Ngaji lagi ya Ustaz. Insyaallah ya. Itu. Karena sekarang ini zaman orang kepinter, keblinger. Pokoknya kalau nggak pakai jalur para ulama-ulama ahlinya, dari para imam, dari orang-orang sebelumnya, dari sahabat, dari Rasulullah, diragukan. Ini masalah agama Ustaz. Masalah kuburan nih, kalau keliru bahaya ini. Kalau masalah makanan cocok atau tidak, nanti dirasakan kan terasa sendiri. Tapi kalau agama ini salah terasanya di kuburan, gawat, nggak mau. Ulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemarin tuh ada santri dari Sulawesi tanya sama saya itu haji itu kalau di Mekah tuh imamnya kok nggak pakai bismillah tuh Pak, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau saya juga begitu kalau sholat? Ini santri baru masalahnya itu. Maka kamu ambil Quran ini, buka surat Fatihah, buka, ada Bismillahnya nggak di situ? Ada, ada toh, kamu baca. Lah itu kok orang Saudi begitu, nggak usah ngomong, ini ada nggak Bismillah di sini nih? Kamu lihat, pakai kacamata lo nggak bisa. Ada Bismillahnya nggak? Ada, lah iya. Baca, ada kok. Nah nanti kalau disalahkan orang Saudi, sudah kamu di Jawa, masa orang Saudi datang ke sini? Pokoknya nanti kalau kamu ditanya orang Saudi, ya di Qurannya ada Bismillah. Kok kamu ngelarang saya baca itu? Apa kamu mau hapus Bismillah di Quran? Gimana? Quran ini jelas sih. Hadis. Quran ini loh ada Bismillah. Kok nggak dibaca ini gimana? Kamu itu pakai kacamata gitu loh. Dah diulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Ini supaya kita ini mantap dengan kata-kata para imam itu. Jangan ikut-ikutan. Nah, nanti kalau ada yang mau ngengkel, suruh datang ke saya. Nah, jangan kamu jawab. Nanti kalau kamu jawab kamu kewalahan. Nah, itu sudah ada dalilnya itu. Tanya Pak Kiai, nanti sudah ada dalilnya. Nanti kesini tak pentung dia pulang nanti. Kemudian ini terusnya Nabi Musa sekarang. Nabi Musa dikasih bekal lagi zikir. Nah, kata Imam Asy'arani rahimahullah, selagi orang itu ingat kepada Allah, pasti akan dijaga oleh Allah. Kamu kena musibah ini karena waktu itu kamu mesti nggak ingat. Kalau orang itu ingat terus pada Allah, dia akan dijaga. Walaupun Fir'aun di depannya nggak akan bisa buat apa-apa. Maka Nabi Musa dikasih bekal zikir. Wala taniya fi dzikri. Bukan zikir pagi petang. Jangan berhenti zikir. Zikir terus menerus. Jangan berhenti zikir. Berarti berapa waktu ini? Bukan 24 jam, keliru kamu. Terus sampai mati. Nah, kok 24 jam? Apa umur kamu 24 jam apa? Nah, jangan berhenti-henti zikir. Berarti zikir terus sampai mati. Kalaupun mati bisa zikir terus sampai akhirat. Ahli surga itu termasuk amalannya yulhamuna dzikra kama yulhamuna nafas. Selagi mereka bernafas, mereka zikir, itu ahli surga. Jadi di akhirat itu masih ada zikir. Nah, karena zikir itu nikmat bagi orang yang Allah buka hatinya. Zikir itu kenikmatan yang luar biasa. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina. Lembut, berkatalah kamu dengan perkataan yang lembut. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Jadi kelembutan itu sangat diperlukan dalam memikirkan umat. Lembut, orang itu lembut. Tapi bukan ngantuk loh, tapi nah, lembut. Dengan orang tua lembut, dengan anak muda lembut. Dalam satu hadis dikatakan, di mana keluarga dikasih kelembutan, maka akan datang segala macam kebaikan. Di mana keluarga hilang kelembutan dari keluarga itu, akan datang macam-macam musibah. Kita lembut, jangan bicara kejelekan orang, termasuk kelembutan itu. Idza syi'ta an tahya saliman minal ada wa irdu wa hazzuka mafirun wa irduka sayyinu lisanaka la tadhkur
bihi aibatam ri'in fakullu ka'auratun walin nasi al-sunu. Ini nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau kamu ingin hidup enggak banyak gangguan, kehormatamu terjaga, maka jangan sekali-kali kamu menyebut keburukan orang. Karena kamu itu juga banyak keburukan, dan orang pun banyak punya mulut. Nah, kalau kamu bicara keburukan orang, nanti orang juga akan bicara keburukan kamu. Akhirnya kamu itu nantinya hidupnya itu nggak akan tentram, berantem terus. Nasihatnya Imam Syafi'i. Ini bagian dari kelembutan. Jangan menyebut keburukan orang, sebutlah kebaikan orang. Insya Allah malaikat lembut. Kelembutan ini harus jadi hati. Kalau orang itu hatinya lembut, nanti mulutnya itu kadang-kadang agak kasar sedikit, tapi orang nggak tersinggung. Kayak ibu kepada anaknya. Ibu itu kadang-kadang ngomongnya itu ngecomel, tapi karena hatinya itu seneng, lembut, maka anaknya nggak marah. Ibu itu kadang-kadang juwer telinganya anaknya, wah, tapi habis itu digendong, kasih makan, maka anaknya nggak marah. Coba kalau orang lain, kamu ngantuk langsung jewer, nanti mesti nggak enak. Gimana saya ini nggak ngantuk sebetulnya, cuman tidur saya ini. Jadi ibu ini kadang-kadang berbuat kasar, tapi karena kelembutan hatinya anak tidak tersinggung. Maka tanamkan kecintaan pada umatmu zahir batin dalam hati. Tapi ngomongnya yang lembut, hatinya yang lembut. Nanti insya Allah umat ini akan bisa ngumpul kepada kita untuk kita ajak agama. Insya Allah malaikat. Pulang. Taqabbalallah, jazakumullah, Masya Allah. Sudah sunnatullah, Allah jadikan yang lembut itu lebih kuat dari yang kasar. Betul loh malaikat. Kelihatannya yang kasar tuh hebat atau enggak? Kalah dengan yang lembut. Itu saya lihat dulu di Aceh itu, ketika tsunami itu gedung-gedung yang hebat-hebat, yang kasar-kasar itu hancur. Kena air aja, air lembut dong, hancur semuanya. Jadi yang lembut ternyata lebih kuat dari yang kasar, betul nggak? Yang kasar ini kaki kamu, tangan kamu. Yang lembut apa? Roh kamu tuh lembut sekali, nggak kelihatan. Tapi kalau kamu nggak ada rohnya, bagaimana kira-kira? Ya, habis. Yang lembut itu lebih kuat dari yang kasar. Kamu perhatikan betul ini. Jangan kamu kira yang kasar kuat, yang lembut yang kuat. Contohnya air, angin. Coba kalau nggak ada angin, bagaimana dunia ini? Maka lembut itu lebih kuat dari yang kasar. Nah, dakwah kita ini lembut. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu Habib Rizik itu. Dia bilang, keras itu juga sunnah Nabi, Kiai, bukan lembut tok. Dia bilang gitu. Iya,
tetapi lembut itu lebih kuat daripada yang kasar. Saya bilang gitu. Saya kasih cerita itu tadi, kayak angin, kayak, dan lembut itu bisa masuk kemana-mana. Kalau kasar nggak bisa masuk. Insyaallah mulai kan? Ulang. Taqabbalallah. Ada kera perang dengan angin. Nah, ceritanya gitu. Ini ceritanya orang India ini. Maka dia ini duduk di atas pohon, dia bilang, "Ayo, angin, bisa ngalahkan saya." Maka angin marah, dikeluarkanlah angin punting beliung, angin puyuh. Tapi dia pegangan terus. Akhirnya anginnya capek. Cerita ini dongeng ini. Ya. Maka angin berpikir, wah ini harus dengan kelembutan musuh kera ini. Maka dikeluarkan angin namiri yang pelan-pelan. Lama-lama ngantuk ini. Nah. Keranya ngantuk, jatuh, kalah dia. Jadi yang lembut itu malah lebih hebat. Dakwah ini kelihatannya diam-diam, tenang-tenang, nggak kau-kau diam. Tahu-tahu sampai Amerika, sampai Cina, sampai Belanda, sampai Korea, sampai Jepang, mana-mana. Tapi yang soyo ya, masih nggak kuat. Insyaallah mulai kan. Kemudian Nabi Musa dikasih bekal, ikhlas. Wa wastana'tuka li nafsi. Hai Musa, kamu saya ciptakan, saya berikan macam-macam kepada kamu, li nafsi. Kamu itu hai Musa untuk saya. Kamu hamba saya untuk saya, bukan untuk yang lain. Maka kita ini juga begitu, diri kita, hidup kita, mati kita hanya untuk ridha Allah, bukan untuk yang lain. Karena kita ini hamba Allah, milik Allah. Kita hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Insyaallah. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian bekal terakhir, izhab ila fir'auna innahu tagha. Satu kalimat yang terakhir ini, tetapi kerjanya panjang. Bekal terakhir apa? Berangkat. Bekal terakhir apa? Berangkat. Ini kalimatnya cuma satu kalimat, tapi kerjanya panjang. Maka yang hari ini mau berangkat 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Sekarang berangkat.
Yang belum berangkat ada bekal lagi yang kedua, niat. Insya Allah. Khusus untuk santri, kamu saya kasih tahu bahwa nanti tanggal 20 Ramadan ada sanlat lagi. 20, 21, 22. Ini trip pertama. Kemudian trip kedua 23, 24, 25. Betul lah? Nah, 6 hari. Maka saya minta semua santri yang tidak ada uzur bantu sanlat 6 hari mulai tanggal 20 sampai tanggal 26. Bagaimana? Siapa yang niat nggak pulang itu? Khususnya santri-santri yang dekat-dekat sini, pulangnya setelah itu aja kan, dekat-dekat aja kamu. Kalau santri yang jauh-jauh mungkin, atau yang terlalu jauh dari luar negeri, untuk apa pulang ngabis-ngabisin uang? Uang itu untuk keluar jalan Allah, untuk sedekah, akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar, untuk apa pulang? Nanti kalau sudah alim pulang, nggak usah balik lagi sini. Insyaallah. Maka saya minta penanggung jawab halakoh di Trangkil, di mana saja, coba kamu pikirkan yang niat 6 hari atau minimal 3 hari. Nanti lampuran sama Maulwi Abdullah. Sekarang kamu mudzakarah taskil, kemudian nanti laporan sama Maulwi Abdullah. Ayo, mudzakarah dulu. Pentingnya perkara ini, diurus apa enggak sanlat itu? Kita mau punya derajat enggak? Kalau punya derajat kita pikir sekarang ini.